Baik, Shalom. Pada sore hari ini kita akan membahas tentang sejarah reformasi. Dan perlu diketahui bahwa sejarah reformasi yang akan kita bahas hari ini bukan sejarah reformasi tahun 98, tapi sejarah reformasi gereja. Kalau berbicara tentang topik, maka ada tujuan pembelajaran, ya. Apa yang akan kita capai dalam tujuan pembelajaran kita tentang sejarah reformasi? Yang pertama, peserta memahami latar belakang konteks sebelum dan sesudah reformasi. Yang kedua, peserta mengenal tokoh-tokoh reformasi. Lalu yang ketiga, peserta memahami ajaran pokok reformasi. Yang keempat, peserta mampu menjawab berbagai pertanyaan seputar ajaran reformasi. Ini adalah 4 poin dari tujuan pembelajaran kita pada sore menjelang malam ini. Saya mulai pertama dari latar belakang konteks sebelum reformasi. Ada 4 konteks yang ada ditampilkan, yakni konteks politik, konteks agama, konteks sosial, dan konteks ekonomi. Saya mulai pertama dalam konteks politik. Dalam konteks politik, sebelum ada reformasi, maka Paus sebagai pemimpin tertinggi daripada magisterium gereja Katolik memiliki kuasa secara politik. Dengan kata lain, semua kerajaan atau negara Katolik yang beragama Katolik itu dibawa kendali daripada kewenangan Paus. Paus memiliki kuasa secara politik. Ini konteks politiknya. Sedangkan konteks agama, Paus sebagai pemimpin tertinggi dari gereja Roma Katolik adalah perwakilan Kristus dan merupakan ofisial resmi daripada magisterium yang dalam keputusan kewenangan tentang hal doktrin tidak bisa keliru. Jadi dalam konteks politik dan konteks agama, Paus memiliki 2 kuasa di sini. Kuasa secara politik dan kuasa secara agama. Setiap negara yang berada di bawah kekuatan kendali daripada kekuasaan Paus, kerajaan-kerajaannya, itu rajanya harus tunduk takluk kepada politik kekuasaan daripada Paus. Sedangkan secara agama, Paus dianggap sebagai perwakilan Kristus dan dalam keputusan doktrinal, Paus tidak mungkin keliru. Karena dia adalah duta Kristus di muka bumi. Dan konteks sosial adalah terjadi strata sosial, pembagian kelas antara kelas klerus dan kelas non klerus. Yang dimaksud dengan pembagian kelas di sini adalah pada masa sebelum reformasi itu ada pembagian yang namanya kelas rohaniawan lain dengan kelas orang awam. Orang-orang yang disebut dengan kelas rohaniawan atau klerus itu yang memiliki kewenangan untuk membaca, memiliki Alkitab. Sedangkan orang-orang non klerus seperti rakyat jelata ataupun orang awam itu, mereka tidak memiliki kapasitas untuk membaca atau memiliki dan menafsirkan akan kitab suci. Dan konteks ekonomi yang terjadi waktu itu adalah tidak dilepaskan dari yang namanya penjualan surat indulgensia, surat penghapusan dosa, yang dilatar belakangi oleh akan dibangun sebuah gereja yang besar dan masih sama sekarang kita masih lihat di Italia, di Roma, itu Santo Vatikan Petrus. Untuk membangun gedung gereja yang menyaingi gedung gereja di timur, dalam hal ini Hagia Sophia, dibutuhkan dana yang sangat besar. Sehingga salah satu faktor ekonomi yang dipakai, konteks ekonomi pada waktu itu adalah melakukan penjualan surat indulgensia. Memakai bingkisan agama, memakai bingkisan ajaran. Nah, ini sangat penting supaya kita pahami sebelum kita masuk dalam reformasi, kita pahami dulu konteks politiknya, konteks agamanya, konteks sosialnya, konteks ekonomi apa. Setelah itu, saudara-saudara, baru kita masuk di tokoh-tokoh
reformasi, ya, tokoh-tokoh pra-reformasi. Saudara-saudara, tokoh-tokoh pra-reformasi ini artinya tokoh-tokoh yang muncul sebelum 31 Oktober 1517. Sebelum Martin Luther melakukan reformasi tahun 1517 tanggal 31 Oktober, sudah ada tokoh-tokoh yang mendahului, yakni yang pertama dari Inggris namanya John Wycliffe. Saya tidak akan panjang lebar berbicara lahir di mana, tanggal berapa, dia sekolah seperti apa, tapi inti saja. Inti dari ajaran dia apa? Ya, Wycliffe mempertanyakan hak gereja atas kuasa duniawi dan kekayaannya ketika itu Paus menuntut hak milik gereja Inggris sebagai milik Paus. Wycliffe berpendapat harta milik gereja di Inggris adalah milik negara. Menurut Wycliffe, seharusnya gereja jangan memiliki harta milik duniawi. Gereja harus menjadi miskin dan sederhana seperti gereja pada masa Perjanjian Baru. Lalu, Wycliffe mempertanyakan penjualan surat-surat pengampunan dan jabatan-jabatan gereja. Ia mempertanyakan penyembahan para santo dan relik. Relik itu adalah gambar-gambar, ikon-ikon, ya, yang dianggap suci, ya, yang berbau tahayul serta kuasa paus. Dan Wycliffe juga mempertanyakan pandangan resmi tentang ekaristi, doktrin transubstansiasi. Transubstansiasi itu adalah perubahan zat wujud. Ada yang namanya transubstansiasi, ada yang namanya konsubstansiasi, ada yang namanya simbol, tapi ada juga yang namanya makna rohani. Saya beda satu-satu. Transubstansiasi adalah pada waktu imam mengangkat roti, roti itu berubah zatnya menjadi benar-benar tubuh Yesus. Sedangkan ketika anggur itu diangkat, maka anggur itu dalam ekaristi, perjamuan kudus, itu anggur berubah menjadi darah Yesus. Sedangkan kalau konsubstansiasi adalah di dalam roti itu mengandung tubuh Kristus dan di dalam anggur itu mengandung darah Kristus. Itu pandangan daripada Luther. Tapi kalau Zwingli itu namanya simbol. Roti dan anggur adalah roti biasa. Tidak lebih dari sekedar perayaan ataupun peringatan akan perjamuan kudus. Sedangkan Calvin itu makna rohani. Ya, Kristus hadir secara spiritual. Nah, saudara-saudara, John Wycliffe ini adalah orang yang mempertanyakan tentang kuasa paus atau otoritas mutlak daripada paus ini. Dan dia ini adalah tokoh yang sangat berpengaruh di Inggris. Kendati demikian, saudara-saudara, kemunculan Wycliffe ini itu bukan langsung serentak sama seperti yang dialami oleh Luther tanggal 31 Oktober. Tapi dia merupakan api pertama reformasi dari Wycliffe dari Inggris. Ya, dia juga menerjemahkan Alkitab, ya, ke dalam bahasa Inggris. Dan yang berikut itu adanya namanya John Hus. John Hus itu sejak masa mudanya Hus menunjukkan kecenderungan untuk menantang status quo. Status quo itu kuasa. Ia membaca karya John Wycliffe, seorang reformis dari Inggris yang mengkritik korupsi dalam gereja dan menekankan pentingnya Alkitab sebagai sumber ajaran Kristen. Kebenaran itu suci, kata Hus, dan ia akan menang atas segala kebohongan. Pandangan ini kemudian membentuk landasan bagi ajaran dan reformasi yang dia lakukan. Kritik Hus terhadap gereja segera menarik perhatian otoritas gereja. Ia dikecam sebagai pengikut Wycliffe yang dianggap sebagai bidah oleh gereja Katolik. Ketika Hus menolak untuk menarik kembali pendapatnya, ia diundang ke Konsili Konstan pada tahun 1414 dengan janji bahwa ia akan dilindungi. Namun pada akhirnya janji ini dilanggar, sebab pada tanggal 6 Juli 1415 John Hus dibakar hidup-hidup seperti martir, sebagai martir. Sebelum dieksekusi mati, menarik, ada kata-kata yang ia keluarkan. Ia berkata, "Aku mungkin mati, tetapi darah abu ini akan muncul burung yang lebih besar." Suatu ramalan yang dianggap merujuk kepada lahirnya gerakan reformasi. Jadi sebelum dia ini dibakar, dia mengeluarkan kalimat bahwa aku mungkin mati, tetapi dari abu ini akan muncul burung yang lebih besar. Suatu ramalan yang dianggap merujuk kepada lahirnya gerakan Protestan di masa depan. Jadi yang tadi saya sebut dua tokoh itu, satunya namanya Wycliffe, satu namanya John Hus, itu
itu adalah dua tokoh pra-reformasi, orang-orang yang menjadi tokoh perintis daripada reformasi. Baru kita masuk di tokoh reformasi ini ada yang besar, yang langsung memiliki dampak yang besar, itu namanya Martin Luther. Ya. Martin Luther, saudara-saudara, dalam pemikirannya merupakan seorang profesor di bidang teologi sekaligus pastor Katolik yang berasal dari Jerman. Luther dikenal karena menggagas reformasi Protestan yang memberikan perubahan dalam sejarah kekristenan. Lalu, reformasi Luther, saudara-saudara, sebagaimana kita ketahui, tercatat dalam sejarah pada tanggal 31 Oktober 1517. Saya tidak akan panjang lebar tentang bagaimana Luther lahir di mana, seperti apa, tetapi prinsip daripada Luther adalah manusia itu dibenarkan hanya oleh iman. Manusia mendapatkan pembenaran hanya oleh anugerah Allah, dan manusia dibenarkan hanya oleh iman kepada Yesus Kristus. Sehingga indulgensia atau konteks ekonomi yang berlaku pada saat itu untuk membenarkan praktek-praktek indulgensia itu ditolak mentah-mentah oleh Luther. Dan Wittenberg Jerman, pintu gerbang Wittenberg Jerman menjadi saksi di mana 95 dalil tesis protes daripada Martin Luther itu ditempelkan. Dan gerakan daripada Martin Luther, reformasi daripada Martin Luther tanggal 31 Oktober 1517 itu merupakan reformasi yang sangat besar dan berpengaruh. Lalu selain Martin Luther ada juga yang namanya John Calvin, ya. John Calvin itu seorang teolog berperan penting dalam sejarah reformasi Protestan, khususnya di Swiss. Ya, Calvin dikenal sebagai tokoh utama dalam mengembangkan sistem teologi yang dikenal sebagai Calvinisme, yang menekankan doktrin predestinasi dan kedaulatan Allah dalam keselamatan manusia. Berbicara tentang Calvinis, maka berbicara juga bukan hanya tentang doktrin predestinasi ataupun berbicara juga tentang keselamatan, tetapi berbicara tentang seluruh isi ajaran Alkitab. Karena Calvinisme itu seluas isi Alkitab. Calvinisme berbicara tentang penciptaan, Calvinisme berbicara tentang kejatuhan manusia ke dalam dosa, Calvinisme berbicara tentang karya penyelamatan, Calvinisme juga berbicara tentang kemuliaan dan kedatangan Kristus sebagai Raja dan Hakim. Dan ada tokoh yang berikut namanya Zwingli, ya, Ulrich Zwingli. Zwingli itu mengembangkan teologi yang mirip dengan Martin Luther, seorang pemimpin reformasi Protestan lain. Dia menolak praktik seperti penjualan indulgensi dan pengakuan kepada imam. Dia menekankan ajaran keselamatan oleh iman saja. Jadi saudara perhatikan, ya, terjadi ada benang merah, ya, antara Luther, Calvin dan Zwingli, itu ada benang merah. Dan juga John Hus, lalu ada Wycliffe, itu juga memiliki garis lurus karena menolak otoritas-otoritas di luar daripada kitab suci. Dan perhatikan bahwa Zwingli juga berpendapat bahwa gambaran-gambaran dan kekayaan gereja tidak boleh dipakai untuk tujuan pemujaan atau upacara, melainkan harus diperlakukan sebagai benda-benda biasa. Dalam hal ini barang-barang yang dianggap suci, apa segala macam itu menurut dia harus diperlakukan sebagai benda biasa saja. Lalu dalam reformasinya, saudara-saudara, Zwingli ini dia dalam liturgi dia menolak penggunaan yang namanya aksesoris patung-patung di dalam gereja ataupun gambar-gambar. Dia punya reformasi itu lebih disebut dengan lebih keras daripada Martin Luther begitu, dan juga Calvin. Tapi selain daripada Zwingli, saudara-saudara, ada juga tokoh yang namanya John Knox, ya. John Knox ini dia adalah seorang reformator yang memberikan kontribusi signifikan dalam perkembangan teologi Protestan dengan menekankan otoritas Alkitab, pemahaman sakramental dan reformasi struktural. Knox berusaha menciptakan gereja yang setia kepada ajaran Kristus dan relevan dengan konteks sosial. Jadi saudara-saudara perhatikan, ya, permasalahan daripada pra-reformasi sampai tokoh-tokoh reformasi itu permasalahan tentang otoritas, ya. Dan otoritas tersebut menurut para reformator, baik dari pra-reformasi maupun setelah reformasi itu otoritasnya itu adalah kitab suci.
Ya, bukan kepada kewenangan di luar daripada kitab suci. Benang merahnya itu terjalin sangat kuat dan sangat erat dari Wycliffe hingga sampai di John Knox. Lalu untuk kita memahami tentang intisari daripada ajaran-ajaran reformasi ini, kita bisa lihat bahwa ada pancasola reformasi, yakni yang pertama, ini salah tulis ya, sola gratia, ya, sola fide, sola scriptura, solus Christus, soli Deo gloria. Nona Arya sebut sola gratia artinya hanya anugerah. Ini Nona Jacqueline, sola fide artinya hanya iman. Sola scriptura artinya adinyong yang di belakang. Ya, hanya kitab suci. Solus Christus artinya hanya Kristus. Soli Deo gloria artinya segala kemuliaan bagi Allah. Para reformator itu mengikhtiarkan ajaran mereka bahwa keselamatan itu hanya anugerah Allah semata-mata. Bukan hasil usaha manusia, tetapi pemberian Allah. Sehingga indulgensia itu melecehkan yang namanya karya keselamatan daripada Allah yang diberikan secara cuma-cuma. Saudara, kita dapat baca di dalam Efesus pasal 2 ayat 8-9 dikatakan bahwa sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan. Kasih karunia diselamatkan. Lalu sola fide, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Efesus 2 ayat 8-9. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Lalu sola scriptura artinya kewenangan daripada paus itu tidak melebihi daripada otoritas daripada kitab suci. Jadi otoritas kitab suci itu menjadi standar mutlak dalam menilai, dalam mengawasi, dan dalam mengukur satu ajaran. Dan Kristus adalah satu-satunya perantara. Tidak ada perantara-perantara lain selain Kristus. Antara kita orang berdosa dengan Kristus, Allah, yang menjadi satu-satunya perantara antara kita dengan Allah adalah Yesus Kristus. Dan segala yang kita lakukan itu berpusat kepada kemuliaan Allah, atau disebut dengan soli Deo gloria. Baik, saya tidak akan panjang, tapi nanti kita akan panjang di diskusi. Sebelum saya habiskan ini, saya masuk di pertanyaan diskusi. Saya minta untuk Bapak Mama kasih pertanyaan duluan ke saya. Setelah itu saya kasih pertanyaan ke Bapak Mama. Jadi kita punya diskusi itu lebih banyak ketimbang saya berbicara di depan secara monolog. Silakan. Ada pertanyaan? Ada? Ada atau tidak? Ada? Nanti kalau saya cepat bilang cepat. Dengan saya itu memang harus cepat, orangnya bisa lelet. Ada tidak? Kalau tidak ada jawab. Silakan. Apa yang mau saya tanyakan terkait dengan Ekaristi? Ya. Kalau dilihat dia sama bahwa rasa karunia. Baik, Bapak, saya mau tanyakan terkait dengan Ekaristi. Tadi Bapak mungkin bisa lanjut, Pak. Ya, ini yang pertama, Ekaristi itu apa ditafsir? Ekaristi itu apa? Ya, Bapak, tadi Ekaristi. Terus yang pertanyaan kedua itu, ada perbedaan antara Ekaristi sedangkan kalau dilihat dia sama bersama yang kita. Kalau menurut saya, Bapak, ya, karena dia sakramen apa seperti perjamuan begitu, terus ada roti dan sebagainya. Mungkin ada perbedaan atau bagaimana supaya bisa dijelaskan bagi kita. Terima kasih, Bapak. Baik, terima kasih. Ekaristi itu adalah perjamuan kudus, tapi pemaknaannya secara teologis itu berbeda. Antara Katolik, antara para reformator juga ada perbedaan pandangan. Yang dari pihak Katolik memandang roti itu dan anggur itu pada waktu imam dalam perjamuan kudus itu mengangkat atau dalam memperingati akan
dalam perjamuan kudus itu, maka roti itu berubah wujudnya menjadi tubuh Yesus. Dan anggur itu berubah wujudnya menjadi darah Yesus. Makanya disebut dengan transubstansiasi, perubahan bentuk, perubahan zat. Jadi itu bukan roti dalam pengertian roti dilihatnya roti secara fisik, tetapi sebenarnya itu adalah tubuh Yesus 100% atau tubuh Yesus yang sejati. Dan anggur itu adalah darah Yesus yang sejati. Maka saudara-saudara perhatikan bahwa di altar gereja Katolik itu yang paling dinampakkan dalam salibnya itu adalah Kristus yang masih tersalib karena berhubungan dengan Ekaristi. Sedangkan kalau Protestan, khususnya di para reformator, Luther memandang bahwa bukan transubstansiasi tapi konsubstansiasi. Konsubstansiasi itu artinya apa? Roti itu mengandung tubuh Yesus, sedangkan anggur itu mengandung darah Yesus, tapi bukan murni 100% tubuh dan darah Yesus mengandung. Itu konsubstansiasi. Zwingli tidak setuju dengan pandangan Luther. Zwingli mengatakan bahwa itu hanya simbol. Jadi roti itu roti biasa, anggur juga anggur biasa. Itu hanya peringatan. Itu hanya makna historis, peringatan. Tidak lebih dari itu. Tapi Calvin itu tidak setuju dengan pandangan transubstansiasi, tidak juga setuju dengan pandangan konsubstansiasi, tidak juga setuju dengan pandangan simbol, tapi Calvin mengatakan bahwa memang roti tersebut adalah roti biasa, anggur tersebut adalah anggur biasa, tapi Kristus hadir bukan dalam roti, tetapi dalam hadir secara spiritual dalam diri orang percaya. Kehadiran secara spiritual, bukan di dalam roti, tapi dalam diri orang percaya. Makanya di perjamuan gimmick yang merupakan gereja reformasi mengatakan jangan memandang kepada roti yang kelihatan dan anggur yang kelihatan. Kristus hadir secara spiritual maksudnya. Bisa paham kok kan? Atau saya terlalu cepat? Kalau terlalu cepat, nah saya kasih kurang speed sedikit. Keria aman? Ada kok? Supaya kita diskusi sudah. Oke, kita bagi sudah ya. Ini Kakria hitung sampai 1, 2, 3, 4. Kita 4 kelompok saja karena ini tidak bisa banyak-banyak karena hanya berarti 2 saja. 1, 2. Ini kelompoknya bagi tersebar begitu cepat pada masanya dalam kaitannya dengan perkembangan teknologi dan politik. Perkembangan teknologi dan politik ini perkembangan teknologi masa itu ya, bukan masa kini, dan politik waktu itu. Kenapa sampai reformasi itu tersebar begitu cepat ajarannya? Dalam kaitannya dengan perkembangan teknologi dan politik. Nah, langsung saja ini diambil gambar supaya saya pindah ke kelompok 2 pertanyaan. Oke. Yang kedua. Pertanyaan yang kedua. Jelaskan dampak reformasi dalam bidang ekonomi, sosial, politik, dan agama. Itu nomor 2, mana kelompok nomor 2? Ya itu langsung ambil tadi. Yang di atas. Jelaskan dampak reformasi dalam bidang ekonomi, sosial, politik, dan agama. Yang ketiga, berikanlah penjelasan secara teologis tuduhan yang menyatakan bahwa Protestan adalah bidat yang baru muncul pada abad 16. Nah, kelompok 3 punya pertanyaan itu. Ya. Berikanlah penjelasan secara teologis tuduhan yang menyatakan Protestan adalah bidat yang baru muncul pada abad ke-16. Ya, ini nomor 1, nomor 2, nomor 3. Jelas kok pertanyaannya? Mana nomor 4? Kelompok 4 mana? Berikanlah jawaban apologetika terhadap serangan yang menyatakan bahwa gereja beraliran Protestan bukanlah gereja apostolik. Oke, waktu pekerjaannya 1 jam. 1 jam kita mulai dari sekarang. Berakhir pas jam 7 ya. 7.08. Sekarang jam 6:58. 7.30 sudah. Habis sudah. Oke, silakan. Boleh buka dengan HP, tapi nanti akan dibedah dengan pertanyaan-pertanyaan daripada kelompok lain.
dan juga pastikan paham apa yang dicatat dibacakan itu. Terima kasih.